Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Zaman Awal Peradaban Bangsa Bumi. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Zaman awal peradaban bangsa bumi, kapan itu? Sebagian ada yang mengatakan inilah yang disebut zaman Satya Yuga. Kapan itu zaman Satya Yuga? Satya Yuga adalah bagian dari siklus zaman yang terdiri dari Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Total satu siklus disebut Mahayuga. Umumnya satu siklus Mahayuga dimulai dari peradaban manusia bangkit hingga hancur atau dihancurkan, atau sebut saja kiamat kecil. Dalam setiap Mahayuga terjadi perubahan yang signifikan terhadap bentuk permukaan bumi, lempeng benua atau daratan dan lautan. Berapa lama periode satu Mahayuga? Nah, ini ada perbedaan pendapat yang akan saya jelaskan nanti. Para ilmuwan mengatakan bahwa usia bumi kita adalah sekitar 4,5 miliar tahun. Sumber lain yang dapat dipercaya mengatakan bahwa usia bumi kita sedikit lebih muda, yaitu sekitar 3,065 miliar tahun. Inilah atau katakanlah sebagai zaman Satya Yuga pertama. Bukti kemajuan peradaban manusia yang cukup tinggi dan paling tua ditemukan pada periode lebih kurang 2,5 miliar tahun yang lalu. Hal ini mengacu pada penemuan tambang dan reaktor uranium yang tertua di daerah Oklo, Republik Gabon, Afrika. Para ilmuwan menyatakan bahwa teknologi penambangan dan pengolahan uranium di sini telah menggunakan teknologi lebih tinggi dibandingkan teknologi yang ada sekarang ini. Bukti lainnya adalah penemuan fosil pesawat UFO, atau mungkin juga produk peradaban manusia sendiri yang berusia 300 juta tahun di daerah Cina. Bukti lainnya adalah penemuan palu besi pada sebuah batu era Cretaceous tidak jauh dari kota London yang diperkirakan berusia 75 hingga 100 juta tahun. Palu besi ini dibuat secara presisi dengan teknologi modern. Dan bukti lainnya adalah penemuan komponen metal mesin berusia 300 hingga 320 juta tahun di sebelah tenggara Moskow, Rusia. Masih banyak lagi penemuan lainnya yang merupakan bukti peradaban awal bangsa bumi, yang bahkan jauh lebih tua daripada era dinosaurus. Dengan mengacu pada konsep Mahayuga, maka diperkirakan sudah ribuan atau bahkan puluhan ribu kali peradaban bangsa bumi musnah akibat peperangan atau bencana alam atau kiamat kecil, dan kembali lagi ke zaman awal peradaban atau primitif. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah peradaban bangsa bumi yang telah mencapai teknologi tinggi di masa lalu benar-benar musnah dan tidak ada yang dapat diselamatkan? Dugaan beberapa ilmuwan menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa sebagian bangsa bumi yang memiliki iptek tinggi di masa lalu telah menciptakan pesawat antariksa yang lebih maju dari pesawat antariksa yang ada saat ini. Dan ketika terjadi peperangan atau bencana alam yang dahsyat, mereka menyelamatkan diri atau eksodus ke planet-planet terdekat yang dinilai mampu mendukung kehidupan mereka. Dengan demikian, ada kemungkinan juga bahwa alien atau UFO yang kerap mendatangi bumi adalah bangsa bumi pada periode zaman siklus Mahayuga yang lalu-lalu. Mereka ingin melihat perkembangan tanah leluhurnya, atau bahkan mungkin mereka juga ikut berperan aktif dalam proses pengembangan peradaban manusia pada siklus selanjutnya. Zaman Satya Yuga. Mengingat begitu lamanya tentang periode peradaban bangsa bumi, maka kisah zaman awal peradaban bangsa bumi ini akan kita batasi lingkupnya, yaitu dimulai pada zaman Satya Yuga yang merupakan siklus Mahayuga terakhir. Dan kapan itu? Zaman Satya Yuga
sama dengan 1.728 tahun. Zaman Tetrayuga sama dengan 1.296.000 tahun. Zaman Dwaparayuga sama dengan 864.000 tahun. Dan zaman Kaliyuga sama dengan 432 tahun. Atau total satu siklus Mahayuga sama dengan 4.320.000 tahun. Bila memang konsep siklus Mahayuga adalah dimulai dari awal peradaban manusia hingga dihancurkan atau kiamat kecil, sepertinya perhitungan ini terlalu lama. Masih merujuk pada sumber yang sama. Dikisahkan bahwa zaman Satyayuga terjadi peristiwa banjir besar di mana Maharaja Manu diperintahkan oleh Matsya Avatara untuk membuat bahtera besar. Kisah ini serupa dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diperkirakan oleh para ilmuwan terjadi pada periode akhir zaman es atau sekitar 18.000 tahun yang lalu. Jadi ada ketidakkonsistenan antara perhitungan lama periode siklus Mahayuga dengan perkiraan para ilmuwan. Oleh karena itu, sumber lain yang dapat dipercaya telah membuat koreksi terhadap perhitungan lama periode siklus Mahayuga sebagai berikut. Zaman Satyayuga sama dengan 17.520 tahun. Zaman Tetrayuga sama dengan 13.140 tahun. Zaman Dwaparayuga sama dengan 8.760 tahun. Zaman Kaliyuga sama dengan 4.380 tahun. Maka satu siklus Mahayuga sama dengan 43.800 tahun. Koreksi perhitungan waktu ini masih mengacu pada konsep sebelumnya, di mana rentang periode zaman Dwaparayuga adalah 2 kali rentang periode Kaliyuga. Rentang periode zaman Tetrayuga adalah 3 kali rentang periode Kaliyuga. Dan rentang zaman Satyayuga adalah 4 kali rentang periode Kaliyuga. Hanya saja rentang periode Kaliyuga yang digunakan acuan adalah lebih pendek. Sebagian besar pendapat menyatakan bahwa saat ini kita sudah memasuki zaman Kaliyuga dalam siklus Mahayuga terakhir. Pertanyaannya, kapan zaman Kaliyuga ini dimulai? Sumber yang sama menyatakan bahwa awal zaman Yuga biasanya ditandai dengan lahirnya seorang penjelmaan Tuhan atau avatara. Untuk itu, kita gunakan saja tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Kapan itu? Apakah tanggal 25 Desember awal tahun Masehi? Bukan, itu hanya rekan saja dari penguasa Romawi. Ini yang sebenarnya, tanggalnya tidak diketahui pasti. Tapi Nabi Isa alaihissalam lahir pada tahun 224 sebelum Masehi. Dengan demikian, zaman Kaliyuga sekarang ini akan berakhir pada tahun 4156 Masehi. Jadi kapan zaman Satyayuga pada siklus Mahayuga terakhir dimulai? Mengacu pada perhitungan di atas, maka ini dimulai pada tahun 39.644 sebelum Masehi. Ditandai dengan kelahiran Matsya Avatara yang kemudian memerintahkan Manu atau Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar terkait dengan bencana air bah atau banjir besar. Lah, hasil perhitungan ini juga kenapa masih belum sesuai dengan perkiraan para ilmuwan tentang periode akhir zaman es yang terjadi sekitar tahun 18.000 tahun yang lalu. Marilah kita perhatikan lagi pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa periode zaman es dipicu oleh meletusnya Gunung Toba pada sekitar 74.000 tahun yang lalu. Tentunya, akibatnya tidak akan begitu lama, dengan rentang 56.000 tahun. Dengan demikian, adalah sangat logis bila periode akhir zaman es ini dimulai pada tahun 39.644 sebelum Masehi. Para ilmuwan juga berpendapat bahwa periode akhir zaman es ini
berlangsung dalam proses yang cukup lama, hingga sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Demikianlah diperkirakan pada tahun 39.644 sebelum Masehi, dimulai zaman Satya Yuga untuk siklus Mahayuga terakhir. Zaman ini ditandai dengan terjadinya peristiwa bencana banjir besar yang sangat dahsyat dan menenggelamkan sebagian besar manusia dan hewan yang ada di muka bumi. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam diceritakan bahwa Nabi Nuh beserta keluarganya dan orang-orang yang beriman beserta berbagai pasangan jenis hewan selamat dari bencana besar ini. Dan ini menjadi era baru pada peradaban manusia di muka bumi pada siklus Mahayuga terakhir. Bagaimana kondisi bumi pada zaman Satya Yuga? Dari berbagai sumber diriwayatkan bahwa bumi pada masa itu dihuni oleh beberapa ras manusia. Ras apa sajakah? Secara garis besar ada 4 ras atau jenis, yakni manusia yang sama seperti kita atau Homo sapiens, manusia kerdil atau hobbit, manusia yang mirip kera, dan manusia raksasa atau asura atau nephilim. Bukti dari keberadaan manusia kerdil atau hobbit dapat dipertemukan dengan peninggalan tulang belulangnya di daerah Flores dan diberi nama Homo floresiensis. Pada sekitar tahun 2013, masyarakat Lampung pernah digegerkan dengan penampakan manusia kerdil, yaitu di Taman Nasional Waikambas, yang dilihat oleh beberapa orang, termasuk petugas taman itu. Diduga ras manusia kerdil ini masih ada hingga saat ini, hanya mereka bersembunyi di tempat terpencil. Bukti keberadaan manusia setengah kera ini ditemukan dari peninggalan tulang belulangnya di beberapa tempat, dan juga diceritakan dalam kisah Ramayana sebagai pasukan yang membantu Rama ketika menyerang Rahwana. Pasukan manusia kera pada zaman Ramayana ini diperkirakan adalah sejenis Gigantopithecus atau manusia kera raksasa, dan juga sejenis dengan Bigfoot atau Yeti yang dipercaya masih hidup hingga saat ini, yaitu di pegunungan Himalaya. Adapun bukti keberadaan manusia raksasa atau asura atau nephilim ditemukan dari peninggalan tulang belulang, jejak kaki seperti yang terdapat di wilayah Tapak Tuan, Aceh, serta dari cerita-cerita yang termuat dalam kitab suci dan cerita-cerita rakyat, antara lain dalam kisah Rawana yang merupakan raja Asura atau raksasa yang menjadi musuh Rama. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, menyatakan bahwa manusia raksasa ini lahir dari perkawinan antara ras alien makhluk luar bumi dengan manusia. Dalam hal ini, ada kemungkinan juga yang disebut sebagai ras alien ini sebenarnya adalah penghuni bumi pada siklus-siklus Mahayuga sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diceritakan bahwa pada periode siklus sebelum Mahayuga terakhir, beberapa ras alien atau Anunnaki kerap kali mendatangi bumi dan berinteraksi dengan manusia. Pada awalnya mereka mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan tentang peradaban, termasuk juga pengetahuan spiritual atau agama. Karena begitu pandai dan hebatnya para ras alien ini, maka banyak manusia yang sangat menghormati mereka, dan sebagian lagi memujanya dan menyebut para alien ini sebagai dewa, dan ada juga yang menyebut sebagai putra surga atau son of God. Bukti dari keberadaan alien ini dapat ditemui pada patung manusia berkepala burung di Candi Suko. Leluhur bangsa Nusantara menyebutnya sebagai manusia burung atau Kinara, Amon-Ra di Mesir, dan pada beberapa relief artefak peninggalan bangsa Sumeria. Selanjutnya, interaksi antara manusia dan ras alien cukup lama ini menyebabkan terjadinya perkawinan antara ras alien dengan manusia. Nah, dari perkawinan antara manusia dengan ras alien ini, lahirlah yang disebut Nephilim atau manusia raksasa atau asura,
Dalam salah satu kitab kuno dijelaskan sebagai berikut. Raksasa ini masing-masing tingginya adalah 300 cubit atau elo. Mereka menelan semua yang diproduksi atau dihasilkan oleh manusia, hingga menjadi mustahil untuk memberi makan mereka. Ketika mereka menjadi berbalik melawan terhadap manusia, dalam rangka menelan atau memakan mereka, dan mulai untuk melukai burung-burung, binatang buas, binatang melata, dan mencari ikan untuk makan daging mereka satu demi satu. Demikianlah keberadaan manusia raksasa atau Nephilim ini menyebabkan banyak kerusakan di bumi, sehingga mereka kerap disebut juga sebagai iblis. Padahal iblis dan manusia raksasa atau asura adalah makhluk yang berbeda. Selanjutnya, dan memang sudah menjadi kehendak Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagian besar dari para raksasa ini binasa dengan terjadinya peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Namun masih menyisakan sedikit populasi pada awal era baru zaman Satya Yuga. Pasca peristiwa banjir besar, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebar ke berbagai penjuru bumi. Di manakah negeri asal Nabi Nuh alaihissalam? Tidak ada penjelasan pasti, hanya karena sumber cerita atau kitab suci diturunkan di wilayah Timur Tengah. Maka sebagian besar masyarakat dunia percaya Nabi Nuh alaihissalam berasal dari wilayah Timur Tengah. Namun jangan lupa bahwa cerita Nabi Nuh alaihissalam dengan peristiwa banjir besarnya adalah cerita yang umum dan dapat ditemui pada kisah-kisah rakyat hampir di seluruh penjuru dunia. Dalam kitab Weda diceritakan bahwa pada zaman Satya Yuga, Maharaja Manu diperintahkan oleh Matsya Avatara untuk membuat bahtera besar. Karena akan ada peristiwa bencana air bah atau banjir besar, Manu dan Nuh kemungkinan besar merujuk pada orang yang sama. Pada kitab ini dijelaskan juga bahwa Manu adalah turunan Wiwasnan atau Dewa Matahari. Pemujaan pada Dewa Matahari ini tampaknya juga merupakan cerita yang umum dan dapat ditemui pada kisah-kisah rakyat di seluruh penjuru dunia. Dengan merujuk ini dapat disimpulkan bahwa kisah Nabi Nuh dan peristiwa banjir besarnya adalah suatu peristiwa global atau mendunia. Demikian juga kepercayaan, pemujaan, dan penghormatan pada Dewa Matahari. Pertanyaan selanjutnya, di mana sumber pertama dari cerita dan kepercayaan ini? Spekulasi yang pantas untuk dipertimbangkan adalah negeri kita ini. Ya, bumi Nusantara ini. Kenapa? Pertama, pemujaan atau penghormatan kepada Dewa Matahari sudah sangat lama dikenal di Nusantara dan dikenal sebagai ajaran Sundayana dan menjadi cikal bakal agama asli di Nusantara. Kemudian kata Sun ini banyak digunakan di berbagai bahasa dunia yang artinya matahari. Malah digunakan sebagai nama hari pertama, yaitu Sunday atau hari matahari. Bila ditelaah secara lebih mendalam, sebenarnya ajaran Sundayana bukan menyembah matahari, tetapi menghormati matahari. Karena bumi Nusantara dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga cuaca dan iklimnya dipengaruhi oleh garis edar matahari. Dalam bahasa Sanskerta, Sunda mempunyai pengertian bersinar, terang, putih. William 1872, 1128, Ehringa 1949, 296. Dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi, dalam bahasa Bali pun terdapat kata Sunda dengan pengertian bersih, suci, murbi, tak tercela, atau bernoda, ananda kusuma, air. Dengan demikian, Sundayana juga dapat diartikan tentang kesucian dan cahaya yang merupakan sifat Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kata Sunda merupakan istilah yang sudah sangat lama dikenal dalam ilmu geografi dunia sebagai berikut. Kepulauan Sunda Besar, yaitu gugusan kepulauan meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
serta Kepulauan Sunda kecil, meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Paparan Sunda adalah landas kontinen perpanjangan lempeng benua Eurasia di Asia Tenggara. Masa daratan utama antara lain Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Area ini meliputi kawasan seluas 1,85 juta kilometer persegi. Tanah Sunda atau Sundaland, sebuah istilah yang merujuk kepada bentang daratan lempeng benua dan landas kontinen di Asia Tenggara yang merupakan daratan di atas permukaan laut ketika permukaan laut jauh lebih rendah pada zaman es terakhir. Tanah Sunda termasuk Semenanjung Malaya, Kepulauan Sunda Besar termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, serta laut dangkal di sekitarnya, yaitu Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Teluk Siam, dan bagian selatan Laut Cina Selatan. Sistem Gunung Sunda adalah jajaran pegunungan yang melingkari paparan Sunda atau Circum Sunda Mountain System yang panjangnya sekitar 7.000 km. Paparan Sunda terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Bagian utara yang meliputi Kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang Lautan Pasifik bagian barat. Dan yang kedua, bagian selatan yang terbentang dari barat ke timur sejak lembah Brahmaputra di Assam atau India hingga Maluku bagian selatan. Paparan Sunda itu bersambung dengan kawasan sistem Gunung Himalaya di barat dan dataran di Sahul Timur. Laut Sunda atau Sundasi. Istilah Laut Sunda atau Sundasi masih dikenal pada zaman pemerintah kolonial Belanda hingga pada era sekitar tahun 1919. Sundasi adalah wilayah laut meliputi Laut Jawa, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan yang dikenal saat ini. Yang ketiga, nama lain yang juga populer di wilayah Sunda adalah Malaya. Malaya digunakan sebagai bahasa atau bahasa Melayu dan menjadi nama Semenanjung Malaya. Malaya sendiri adalah singkatan dari Maha Laya. Maha sama dengan besar, Laya sama dengan tempat. Jadi Mahalaya adalah tempat yang besar atau luas. Beberapa pendapat menyatakan Mahalaya dapat diartikan sebagai tempat awal. Tempat awal apa? Tempat awal peradaban bangsa bumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Malaya adalah nama daerah asal Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, dalam Alkitab atau Injil diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam membawa setiap pasangan jenis hewan ke dalam bahteranya untuk diselamatkan dari banjir besar. Bila Nabi Nuh alaihissalam berasal dari wilayah Timur Tengah, tentunya tidak banyak jenis hewan yang dapat diselamatkan, karena keanekaragam hewan yang paling lengkap berada di bumi Nusantara ini. Pertanyaan selanjutnya, di manakah bahtera Nabi Nuh alaihissalam mendarat pasca peristiwa banjir besar? Dalam Alkitab atau Injil disebutkan Gunung Ararat, sedangkan dalam kitab suci Al-Quran disebutkan Gunung Judi yang lokasinya tidak dapat dipastikan. Mengacu pada kesimpulan sebelumnya bahwa negeri asal Nabi Nuh adalah bumi Nusantara yang disebut sebagai daerah Malaya, maka sumber kami yang dapat dipercaya memberikan jawaban sederhana, yaitu pegunungan tinggi yang terkait dengan nama Malaya, yang tidak lain adalah pegunungan Himalaya. Meskipun jawabannya sederhana, namun ini sangat logis. Berdasarkan jarak antara wilayah Malaya dengan pegunungan Himalaya, yang disebutkan oleh Injil adalah sekitar 40 hari perjalanan bahtera Nabi Nuh, dan hubungan penamaan antara tempat yang terkait. Dengan demikian, era baru zaman Satya Yuga bermula bukan di bumi Nusantara. Bumi Nusantara adalah negeri asal dari Nabi Nuh alaihissalam. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.